Ya, baik. Pertanyaan ketiga. Mohon maaf Pak, yang row sebelah sana dulu ya. Satu. Baik, silakan Pak. Terima kasih. Saya Azwan dari IPI Jakarta Barat. Pertanyaan pertama, apakah internal training yang dilakukan oleh kantor konsultan yang terjadwal dan terprogram itu bisa diajukan untuk dinilai untuk mendapatkan PPL terstruktur? Yang kedua, terkait dengan adanya wajib pajak yang tidak mengungkapkan secara keseluruhan, apabila sebelum ditandatangani engagement letter itu, si wajib pajak telah memberikan suatu pernyataan bahwa tidak ada data yang tidak dikemukakan, atau dengan kata lain, tidak ada data yang disembunyikan dan semua telah diungkapkan dalam bentuk surat pernyataan, apakah konsultan pajak tersebut bisa terhindar dari penuntutan apabila pada suatu saat ternyata dia melakukan tindak pidana fiskal? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua. Silakan. Ya. Selamat pagi, nama saya Cindy, saya dari Jakarta Selatan. Pertanyaan saya terkait dengan perolehan izin praktek dan juga tentang peningkatan izin praktek, Pak. Di pasal 6 ayat 1 itu disebutkan bahwa permohonan untuk memperoleh izin dan meningkatkan izin praktek harus diajukan paling lambat 2 tahun sejak tanggal diterbitkannya sertifikat konsultan pajak. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika diajukannya setelah itu, Pak? Setelah 2 tahun tersebut. Kemudian tentang ketentuan peralihan. Yang kami ketahui banyak teman-teman yang sudah lewat sertifikat A dan B-nya, mereka sudah peroleh, sudah lulus, tapi tidak pernah urus izin dan sudah lewat 2-3 tahun. Apa yang terjadi? Apa ketentuan peralihan untuk teman-teman yang kondisinya seperti itu? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga. Oh, di depan, silakan Bapak. Ya. Ya. Terima kasih, saya Gunawan dari IPI Cabang Jakarta Barat. Yang saya mau tanyakan, RUU mengenai konsultan pajak, Bapak menyatakan dari bahwa ini akan diusahakan untuk ditingkatkan jadi undang-undang. Boleh tahu Pak, kapan RUU ini masuk ke prolegnas di tahun berapa, dan apakah beracara di pengadilan pajak termasuk fungsi dan tanggung jawab dari konsultan pajak yang akan diatur dalam undang-undang konsultan pajak ini, Pak? Baik, silakan Pak John, sudah ada 3 pertanyaan. Ya. Terima kasih atas pertanyaan. Sesinya semakin 3, nanti 4, semakin berbobot pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Pak Aswan ya. Bagaimana internal training yang rutin, terstruktur, dan qualified dilakukan oleh kantor-kantor konsultan pajak ya. Nah, ini Bapak ya, Pak Aswan dan Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan pembobotan sekali lagi ini kewenangan dari asosiasi. Jadi perlu ada semacam kerjasama demikian Pak dengan asosiasi untuk, mungkin tidak semua kantor konsultan pajak bisa melakukan seperti Bapak. Ya, pengecualian hanya beberapa kantor konsultan dengan parameter demikian, dengan kriteria demikian. Maka mungkin saya tidak mengintervensi asosiasi ya, mungkin perlu dipertimbangkan berapa bobot yang bisa diakui dan bagaimana bentuk pelaporan dan kegiatannya. Itu welcome Pak, itu asosiasi yang bertanggung jawab untuk bisa menerima dan menentukan bobotnya berapa besar. Ya, bukan Direktur Jenderal Pajak Pak. Jadi kami untuk pembinaan dalam rangka building capacity dari para konsultan pajak itu memang sudah didelegasikan dalam PMK ini kepada asosiasi. Ya, tinggal nanti kami akan konfirmasi ke asosiasi ya, karena kan nanti ada laporan kegiatan Bapak setiap tahun ke kami ya. Kami akan berkoordinasi dengan asosiasi mengenai kebenaran laporan tahunan Bapak dan seterusnya. Ya. Yang pertama Pak. Kemudian mengenai pengungkapan Pak. Ya. Jadi mengenai pengungkapan disclosure ya, termasuk tadi Bapak katakan ada surat pernyataan dan sebagainya, itu merupakan salah satu bukti bahwa Bapak tidak terlibat ya. Tapi sekali lagi Pak, ya, sekali lagi
Yang sangat menentukan tentunya misalnya begini, skop kegiatan Bapak ini kan penugasan ini kan nanti jelas Pak. Ya, misalnya penugasannya itu Bapak diminta untuk menangani masalah keberatan PPN misalnya. Ya, koreksi atas satu sengketa PPN di Kanwil misalnya. Begitu Pak ya. Tahun pajak katakan 2010. Begitu Pak ya. Nah, yang terjadi dalam pidana fiskal bukan PPN-nya. Ketahuan nanti kemudian hari itu adalah PPh-nya. Nah, kan tentu dalam surat penugasan Bapak itu tidak menyangkut mengenai PPh-nya. Jadi kita agak lebih dalam sedikit Pak ya. Menyambung tadi pertanyaan Pak Edward. Bapak mendapat penugasan untuk keberatan tahun pajak 2010 di tahun 2014. Misalnya begitu ya. Sedangkan konsultan pajak pada tahun 2010 ketika dia menyampaikan kewajiban PPN-nya itu adalah konsultan pajak lain. Mungkin aja satu kantor tapi lain konsultan. Bisa saja kan Pak ya? Katakan Bapak punya kantor konsultan terdiri dari beberapa konsultan, ya. Yang nangani itu teman Bapak, ya, yang memberi advice, ya. Kemudian katakan advice-nya itu bermasalah di PPh pidananya. Sedangkan Bapak dapat penugasan pendampingan keberatan di PPN. Nah, tentu dengan hal-hal yang demikian Bapak mungkin bisa, tergantung nanti dari pembuktian ketika nanti terjadi ya, Bapak bisa menjelaskan bahwa Bapak tidak tersangkut terhadap pidana fiskal yang terjadi di bidang PPh, kewajiban perpajakannya di bidang PPh dan seterusnya. Mungkin ini hanya contoh-contoh yang menurut saya hanya untuk memudahkan, tapi dalam praktek mungkin perlu effort yang besar untuk menyatakan Bapak tidak tersangkut terhadap pidana fiskal di bidang PPh yang di-advise oleh teman Bapak satu kantor. Ini contoh loh Pak ya. Kemudian yang berikutnya mengenai izin. Jadi penanya berikutnya menanyakan bagaimana saya sudah punya sertifikat konsultan, saya sudah lulus SKP, sudah lulus ABC, ya. Tetapi lewat 2 tahun saya belum mengajukan permohonan untuk dapat izin. Sebelum PMK ini berlaku, masih silakan. Tapi begitu tanggal 9 Desember, maka itu dianggap telah kadaluarsa, expired. Jadi katakan Bapak dan Ibu sudah lulus grade C, tapi punya izin baru B, ya, sudah lulus sertifikat, sudah punya sertifikat, ya. Kemudian lupa untuk meningkatkan izinnya ke C sesuai dengan sertifikat konsultan pajak, maka nanti kalau lewat 2 tahun angus, mesti ngulang lagi, ulang C-nya ngulang karena kan sudah dapat B izinnya. Tapi yang cilakanya kalau misalnya sudah punya sertifikat ABC tapi belum punya izin sama sekali, angus, ngulang dari A nggak lulus lagi, ya. Karena undang-undangnya udah berubah, ya. Nah, ini contoh-contohnya ya, saya ngomong yang agak ekstrim supaya mudah dipahami, mohon maaf sebelumnya, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan RUU konsultan pajak? Ini masih kita bahas, ya. Saya mengharapkan banyak dari masukan dari IPI, teman-teman P5, perguruan tinggi dan sebagainya, ya. Tapi memang ini idealnya harus ada undang-undang konsultan pajak. Terima kasih.